Ya, pemirsa, seorang ustadz muda di Aceh Besar Aceh membuat inovasi dalam bidang pertanian dengan merakit sebuah pesawat tanpa awak atau drone yang dapat membantu aktivitas pertanian. Berikut liputan khususnya dari rekan Aris Setia beserta juru kamera Rudi Hermawan dan Fahmi Reza. Pemirsa mungkin sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata drone. Pesawat terbang tanpa awak ini pada awal kemunculannya digunakan dalam dunia militer untuk dilakukan pengintaian ataupun penyerangan terhadap lawan. Dan seiring berkembangnya teknologi, drone kini dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Salah satu yang paling populer di tengah masyarakat adalah drone digunakan untuk keperluan fotografi ataupun videografi, atau yang dikenal sebagai aerial fotografi. Dan selain itu, pemirsa mungkin banyak yang belum tahu kalau drone ini juga bisa dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Seperti yang terlihat di tempat saya berada saat ini, di Desa Puni, di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar Aceh ini, seperti yang terlihat di sini, ini adalah sebuah drone pertanian dengan jenis drone octacopter. Dan uniknya, yang spesial adalah drone ini dibuat oleh seorang ustadz. Dan penasaran seperti apa? Saya akan ajak Anda langsung untuk berkenalan dengan sang pembuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Ibnu, bisa dijelaskan nggak sebelum kita ngobrol lebih dalam soal drone pertanian ciptaan Ustadz ini? Awalnya bagaimana bisa tercetus ide membuat drone ini? Kalau awal tercetus ide pembuatan drone agrikultur disebutnya, ataupun drone pertanian, itu karena yang pertama gagasan itu timbul karena yang pertama luasan area pertanian di daerah Aceh ini sangatlah luas. Sehingga ketika saya melihat luasan pertanian yang sangat luas, tergugah saya untuk merakit sebuah drone yang bisa membantu petani dalam melakukan pekerjaannya, khususnya ketika melakukan penyemprotan pupuk pestisida ataupun penaburan pupuk urea. Karena itu juga saya lihat juga di YouTube di daerah-daerah lain yang juga terdapat luasan tanah lahan yang luas, mereka sudah menggunakan inovasi drone pertanian dalam melakukan pekerjaan. Luar biasa sekali pemirsa ya, seorang ustadz membuat sebuah drone. Ustadz, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa bagaimana awalnya ini proses pembuatan satu unit drone agrikultur ini? Ya, pertama dasarnya memang bukan seperti yang kita lihat sekarang, mempunyai 8 rotor, 8 motornya, yang dasarnya cuma hanya memiliki 4 motor yang biasa disebut dengan quadcopter. Kemudian karena ketika saya tergugah untuk melakukan merakit sebuah drone pertanian, itu ketika masih mempunyai 4 motor ataupun quadcopter, itu cuma bisa menampung 1 ataupun 2 liter air. Nah, ketika tes itu berhasil, kemudian saya kumpulkan dana sedikit demi sedikit untuk mengupgrade-nya menjadi yang lebih besar, ya, mempunyai 8 motor sehingga bisa menampung air 5-6 liter. Ya, dalam sekali terbang itu bisa melakukan penyemprotan seluas 1.500 meter persegi lahan pertanian. Oke. Mungkin Ustadz bisa kasih lihat lebih jelas kepada pemirsa bagian-bagian mana saja nih dari drone ciptaan Ustadz ini yang fungsinya memang untuk mengairi ya Ustadz ya, melakukan penyemprotan di areal persawahan ya. Ya, ini drone ini memiliki 8 rotor, 8 motor, yang dengan motor ini, dengan kekuatan motor ini bisa mengangkatkan beban sampai lebih kurang 13 kilo, itu dengan beban dia sendiri, sehingga bisa menampung 6 liter air, 5-6 liter. Kemudian drone ini dilengkapi dengan GPS, gunanya drone ini bisa dioperasikan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara manual, yang kedua kita bisa mengoperasikan drone ini dengan cara auto. Auto, bagaimana autonya? Kita bisa memblok area yang akan kita semprot, jadi drone itu akan dengan sendiri menyemprot lahan yang sudah kita blok. Ustadz, untuk membuat satu buah drone ini, material yang diperlukan ini kira-kira didapatkan dari mana saja? Ya, material yang untuk saya rakit drone ini itu ada yang dari barang bekas, ada yang saya cetak dengan printer 3 dimensi, ada juga yang saya beli di internet di luar negeri, ya, seperti yang di Cina ataupun di Australia. Kita pesan di internet untuk barang-barang yang memang tidak ada di dalam negeri, saya pesan di luar negeri. Namun yang bisa saya rakit sendiri
yang bisa saya cetak dengan printer 3 dimensi, itu saya cetak dengan printer 3 dimensi seperti sambungan dengan drone ini. Sambungan ini saya cetak dengan menggunakan printer 3 dimensi. Jadi memang selain memanfaatkan barang-barang bekas yang ada, juga memang sebagian komponen juga terpaksa dicari dari luar ya Ustadz ya. Karena memang untuk membuat satu unit drone ini memang tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Iya, kalau kita memang masih pemula, karena posisi saya dulu memang belajar dari dasar, jadi agak susah. Yang pertama dalam perakitan, settingan, kemudian dalam pendapatan bahan-bahannya. Oke. Jadi fungsinya adalah melakukan penyemprotan pupuk cair. Pupuk cair dan penabur pupuk kasar. Dan saya itu juga untuk melakukan penyemprotan ini ya, air ya. Iya, misalnya itu kan penyemprotan tergantung permintaannya. Kalau misalnya orang ingin melakukan rondap rumput yang membandel, misalnya, itu tinggal kita isi air cair untuk perondatan rumput. Kalau misalnya untuk penaburan pupuk itu kita ganti tangkinya. Tangki untuk penyemprotan beda dengan tangki untuk penaburan pupuk. Jadi kalau kita ingin melakukan penaburan pupuk itu cuma kita ganti tangkinya, tangki pengisian pupuk yang kasar. Nah, kalau tadi kita sudah membahas berbagai komponen ya kan, material dan juga prosesnya. Nah, kira-kira harga yang dibutuhkan untuk merakit satu unit drone ini berapa? Sebenarnya kalau harga kan lumayan mahal, cuman karena posisi kita ini posisi saya ini merakit drone sebatas kemampuan yang ada, dana pada saya sendiri. Ini yang sudah saya habiskan dana, semuanya perakitan, uji coba, ada kerusakan, kemudian pengiriman, itu semuanya lebih kurang 40 juta, sedikit demi sedikit. Bukan sekalian karena memang dananya sedikit demi sedikit, jadi keseluruhannya lebih kurang 40 juta. Namun kalau kita ingin memesan yang sudah jadi, yang daya angkatnya itu bisa mencapai 10 liter ataupun 15 liter, itu harganya kisaran 100 juta ke atas. Oke, memang sejauh ini drone ini dalam bentuk disewakan jasa ya, Ustaz ya, untuk melakukan penyemprotan di beberapa area sawah di beberapa daerah ya kan. Apa mungkin kedepannya tertarik untuk membuat drone ini dan dijual secara komersil begitu untuk membantu bidang pertanian? Iya, kalau masalah perakitan secara komersil itu yang pertama, kalau kita bekerja sendiri susah karena dana yang sangat luar biasa besar. Namun kalau misalnya ada bantuan ataupun rekomendasi dari pemerintah pusat ataupun dari Dinas Pertanian, mungkin saya bisa melakukan teknisi, saya bisa, insya Allah bisa untuk merakit. Namun dari segi dana sendiri itu dari saya sendiri sudah agak susah. Namun kalau untuk merakit, menyeting, itu insya Allah bisa kita lakukan. Apakah yang bisa nampung 5 liter ataupun 10 liter. Ustadz, harapannya dengan dibuatnya satu unit drone agrikultur ini ke depan, harapan seperti apa yang Ustadz inginkan? Sebenarnya harapan yang pertama kepada pemerintah kita itu supaya mengapresiasi, bukan ini saja, semua kreasi anak bangsa, apalagi khususnya Aceh, itu diapresiasi oleh pemerintah, yang sehingga kreasi-kreasi dari anak kita sendiri, anak bangsa, anak Aceh, bisa dimanfaatkan oleh warga Aceh sendiri. Seperti drone pertanian ini, seandainya ada dukungan dari pemerintah, bisa kita latih beberapa pemuda yang mungkin yang dulunya lalai dengan permainan-permainan yang lain, itu bisa untuk bekerja untuk melakukan penyemprotan. Mungkin terakhir ada pesan nggak Ustadz untuk kepada anak muda di Indonesia khususnya ini ya, yang tertarik dengan bidang teknologi, terutama untuk merakit drone ini, ada pesan khusus nggak? Pesan khusus itu kepada pemuda Indonesia, jangan pernah menyerah dalam berinovasi. Setiap keberhasilan itu pasti ada kegagalan. Jangan dengan satu kegagalan membuat kamu putus semangat sehingga tidak ingin melanjutkannya lagi. Tetap semangat dalam berinovasi dan insya Allah kerja keras itu akan terbalas di kemudian hari. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Semoga ke depan karya Ustadz ini semakin mendunia ya, makin banyak masyarakat yang tahu dan makin banyak masyarakat yang memanfaatkan. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Ustadz Ibnu, pemuda kreatif dari Aceh Besar yang mampu membuat satu unit drone pertanian. Dari Aceh Besar, Aris Setia, Tim Liputan Metro TV.